Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami kau ajak untuk selalu dan berusaha mengenal Putramu Yesus, sebagaimana Engkau sendiri mengenal anakmu Yesus. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga mata, hati, pikiran, seluruh diri kami mengenal Yesus, mencintai Yesus, menerima Yesus, tapi juga mengizinkan Yesus untuk masuk dalam kemanusiaan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Pertama, mengenai segala sesuatu ada waktunya. Waktu tidur, waktu itu berjalan, ada waktunya. Nah, karena segala sesuatu ada waktunya, maka kita tidak terpaku, terikat kepada masa lalu, tapi tidak mengkhawatirkan masa depan. Ya, jadi kedua hal ini menjadi suatu yang penting bagi kita supaya kita tidak tidak terbawa arus, tidak khawatir, tidak cemas dan tidak menyesal akan apa yang sudah terjadi. Tapi sungguh-sungguh adalah bahwa kita menggunakan waktu now, here, sekarang ini, di sini ini dengan sebaik mungkin. Itulah anugerah now, anugerah here, anugerah sekarang dan di sini. Kita bisa memikirkan ke depan, kita bisa merefleksikan yang di belakang. Tetapi tidak boleh tergantung kepada apa yang di masa lalu dan apa yang di masa depan. Dan itu yang seringkali membuat kita cemas gelisah. Dan Tuhan telah mengatur segala sesuatu, segala waktu. Ya. Maka saatnya kita bersyukur atas masa lalu. Dan berharap untuk masa depan. Tetapi tidak terpengaruh, tidak terpaku. Karena waktu adalah milik Tuhan. Dan waktu itu begitu cepat. Kalau kita memikirkan yang akan datang, maka kita juga akan menjadi gelisah dan cemas dan tidak bisa memfokuskan apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Di dunia medsos sedang viral tentang seorang mantan presiden yang mengatakan akan ada kecurangan di depan. Akan ada. Jadi gelisah dan cemas akan apa yang di depan, tapi sekarang tidak melakukan apa yang ada sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa satu hal yang fundamental, bahwa kita mengenal siapa Yesus itu bagiku. Sekali lagi, siapa Yesus itu bagiku. Ya. Who is Jesus for me? Yesus tidak hanya tokoh masa lalu. Yesus tidak hanya pribadi yang hadir dalam sejarah, tetapi lebih daripada itu. Yesus harus masuk di dalam keseluruhan diriku. Yesus harus masuk di dalam pribadiku dan aku mempunyai relasi personal dengan dia. Dan maka kita semua belajar untuk semakin mengenal siapa Yesus. Tetapi lebih daripada mengenal siapa Yesus, bahwa pengenalan kita akan Yesus berasal dari Bapa, berasal dari Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Petrus, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengatakan, bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapa yang mengatakan kepadamu. Nah, pengalaman Yesus juga sama. Ketika dia dibaptis, ketika Yesus berupa di atas gunung, dikatakan, inilah putra kesayanganku, kepadanya aku berkenan. Dan kata-kata itu adalah kata-kata yang berasal dari Bapa lewat Roh Kudus. Inilah anak yang kucintai. Demikian juga dengan hidup kita, pengalaman kita adalah pengalaman dicintai. Dan dia mengatakan itu adalah Roh Kudus ya. Dan Yesus dan Allah, engkau yang kucintai, engkau yang kusayang. Maka itu saudaraku terkasih, semoga kita terus-menerus mengenal Yesus. Ya. Terdorong untuk mengenal Yesus, terdorong untuk mendekat pada Yesus, terdorong untuk memahami Yesus, terdorong untuk mencintai dan mengasihi Yesus. Santa Teresa dari Avila mengatakan doa adalah suatu conversation, suatu percakapan batin. I love you Jesus and I know that you love me so much. Ya, jadi
pengenalan kita itu pengenalan bukan hanya secara intelektual, tetapi pengenalan secara relasional dan personal. Ya, dikatakan I know that I love you. Dan I know that you love so much to me. Jadi suatu pengalaman relasi personal. Jadi Allah kita itu Allah yang relasional, bukan Allah yang sekedar kita mengikuti dalam liturgi, dalam upacara dengan pengakuan-pengakuan atau dalam dikatakan oleh gereja, meskipun itu benar, tapi belum tentu masuk di dalam personal relationshipku dengan Tuhan Yesus. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diajak sekali lagi untuk semakin dekat dengan Yesus, semakin mengenal Yesus, semakin merasakan kehadiran Yesus dalam diriku. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua ya, diberi karunia yang luar biasa ini. Dan ketika kita secara objektif Tuhan mencintai kita, tapi secara subjektif saya juga harus mencari Yesus, berjuang untuk duduk bersama Yesus, dan itu membutuhkan Yesus pun harus berdoa secara pribadi, secara personal dengan Tuhan untuk mengetahui apa pendapat orang lain tentang dirinya. Tapi dia tidak terpaku kepada pendapat orang lain tentang dirinya, ya. Dan dia bertanya kepada murid yang dekat dengan dia, yang akrab dengan dia, siapakah dia itu? Dan itu juga kenapa kita setiap hari berdoa, kenapa kita setiap hari ikut ekaristi, kenapa kita setiap hari untuk bersatu dengan Tuhan, karena kita ingin mengenal Yesus lebih dalam, dan pengenalan kita itu adalah berasal dari Allah sendiri. Semoga pengenalan kita adalah pengenalan yang mendalam akan Kristus, dan Kristus akan kita. Berkat Tuhan atas Anda semua. Kita semua semoga semakin kita mengenal Yesus, karena cinta kita kepada Yesus dan cinta Yesus kepada kita. Berkat Tuhan atas Anda dan kita semua. Bapa, Putra dan Roh